Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Berdengung, saat semua orang masih tercengang, cahaya abadi tiba-tiba muncul dan menyedot darah 4 kaisar dan 9 dewa tertinggi. Cahaya dipisahkan menjadi untaian sebelum dijalin menjadi satu membentuk teratai. Kelopak bunga teratai terbuka lebar dan mengeluarkan api kecil. Sifatnya sangat halus, membuat penontonnya merasa seolah-olah berada di dunia abadi. Bermandikan cahaya ini sama saja dengan melepaskan tubuh fana dan menukar tulang tua. Brengsek, kluf, kluf. Api yang dimuntahkan mulai memasuki darah dan memulai proses pemurnian. Apa yang dilakukannya? Seseorang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Darah dewa dan kerajaan di sana tak ternilai harganya. Jika seseorang dapat menyempurnakannya hingga intinya, apalagi yang bisa bernilai di dunia ini. Dewa tertinggi perlahan menjelaskan. Mayoritas bergidik setelah mendengar kebenaran ini. Di depan mereka ada simpanan darah dari 9 dewa dan 4 kaisar. Menyempurnakannya hingga ke esensi fundamentalnya dapat menghasilkan cairan yang memungkinkan kenaikan secara instan. Berdengung, api dari teratai lebih kuat dan menggunakan kekuatan paling dalam untuk memancarkan sisa darah. Setelah beberapa kali proses tempar, kolam darah mulai bersinar kuning. Engah, akhirnya teratai dan apinya lenyap. Kolam darah ini telah dimurnikan secara menyeluruh. Pada saat ini, kolam darah itu penuh dengan aura Grand Dao, yang abadi dan mendasar. Dao seperti itu belum pernah digunakan sebelumnya sehingga penuh dengan kekuatan. Berdengung. Rangkaian cahaya datang dari kolam. Mereka cemerlang dan menggiurkan sambil mengandung esensi Dao paling murni. Di dalamnya ada kedekatan Dao yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, kekacauan energi memenuhi kolam sebelum menyebar ke seluruh area. Itu mengeluarkan aroma manis yang membuat semua orang nyaman. Setelah hirupan pertama, tubuh orang tersebut akan bersinar sempurna dengan bunga-bunga bermekaran di sekelilingnya. Bahkan Grand Dao mereka akan beresonansi dan menjadi lebih kuat. Itu hal yang bagus. Meminum darah ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa, bahkan lebih panjang umur. Dewa tertinggi menelan ludahnya dan berkata, apakah aku akan menjadi kaisar agung setelah testimonial ini? Seorang ahli di firasat hanya ingin minum sekarang. Luar biasa. Bahkan para kaisar yang menyaksikannya secara sentimental menyetujuinya. Bahkan orang yang paling bodoh pun akan memahami bahwa akumulasi darah ini sangat berharga dan tak terlukiskan. Meski begitu, mereka hanya menonton, tidak ada yang berani mencoba dan merebutnya. Kavaleri Sentinel dan Tame Dragon adalah contoh terbaik, tidak ada seorang pun yang ingin melakukan kesalahan yang sama atau darah mereka akan menjadi bagian dari kolam itu juga. Tiba-tiba, api jahat membubung ke langit di banyak tempat di alam pembohong. Setelah ledakan keras, kehadiran jahat melanda wilayah tersebut. Dalam kegelapan, seseorang bisa mendengar suara samar mata terbuka, penguasaan kegelapan. Sosok-sosok luar biasa muncul di antara aura gelap. Meski mereka masih bersembunyi seperti sebelumnya, mereka memang terbangun. Apa yang sedang terjadi? Beberapa petani benar-benar hilang. Tidak baik. Dewa tertinggi yang terkejut segera melarikan diri bersama murid-muridnya. Sayangnya, sudah terlambat. Rahang berdarah tiba-tiba datang dari langit dan melahap banyak ahli di alam pembohong. Suara mengunyah kasar pada tulang terdengar dan tidak ada yang tersisa dari para korban tersebut. Berlari, dewa tertinggi lainnya berada jauh di langit. Dia melintasi dunia dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak cukup cepat melepaskan diri dari telapak tangan yang terbentang dari kegelapan. Itu menghancurkan seluruh habitatnya. Dewa tertinggi ini terbelah menjadi 2 bagian dan dilemparkan ke rahangnya juga. Suara kerang terdengar seperti sedang membaca lobak. Beberapa penonton di luar alam pembohong muntah. Makan dewa tinggi, ini adalah tontonan yang sangat mengerikan. Gemuruh, kemunculan sosok-sosok agung ini membuat kegelapan kembali mengacaukan alam pembohong. Dunia ketakutan sebelum kedatangan mereka, semua makhluk bersujud ketakutan. Mereka merasa bahwa akhir dunia sudah dekat. Itu membuat mereka gemetar tak terkendali. Apakah setan-setan itu keluar? Ini adalah kondisi yang mengerikan di benak semua orang di sini. Mata yang berlumuran darah juga terbuka di bawah tanah, terletak di kolam darah Li Qiye.
Itu adalah keserakahan yang terang-terangan. Para penguasa kegelapan ini tidak menginginkan apapun selain merebut kolam ini untuk kepentingan mereka sendiri. Hanya sedikit hal yang bisa membangunkan monster yang tertidur ini. Namun, darah berharga yang dimurnikan dengan metode menakjubkan Li Qiye ini mampu melakukan hal tersebut. Itu sangat bergizi dan diinginkan oleh makhluk-makhluk ini, karena itulah kebangkitan mereka. Sayangnya, mereka masih khawatir tentang sesuatu dan tidak berani untuk maju. Mereka berlama-lama di wilayahnya sendiri tanpa mengambil langkah pertama. Li Qiye hanya tertawa kecil sebagai jawabannya. Dia berdiri di sana tanpa peduli, menunggu. Orang-orang yang berada di luar alam pembohong merasa jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Sosok-sosok di dalam kegelapan ini secara alami memang mengerikan, namun Li Qiye masih begitu tenang saat dikepung. Hanya sikap dan pikiran yang layak untuk dikagumi sepenuhnya. Ledakan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, jalan yang diperuntukkan bagi para kaisar terbentang hingga ke alam pembohong. Di antara jalan itu ada 4 raja abadi yang berjalan bergandengan tangan saat jubah mereka berkibar di antara kegelapan. Bagian ini menangkap dunia gelap. Pencarian surga ada di sini bersama 3 junior untuk menyenangkan, guru suci. Seorang pria yang mengesankan dan berpenampilan kuno mengancam dunia dengan deklarasi ini. 4 raja dari pencarian surga. Seseorang berteriak, raja pertama dari 100 ras, raja abadi pencarian surga. Dewa tertinggi. Keempat raja dari sekte itu ada di sini. Semua orang terkejut menyaksikan ini. Pencarian surga dapat dianggap sebagai sekte paling kuat dari 100 ras di Murni. Nenek moyang mereka, raja abadi pencarian surga, sudah lama tidak keluar, tapi sekarang, dia ada di sini bersama ketiga juniornya. Penguasa kegelapan tidak berusaha menghentikan para raja. Mereka menyadari ada hal lain yang sedang terjadi. Ledakan. Jalan kekaisaran lainnya membelah kegelapan. Sebuah kereta besar melaju dengan spanduk berkibar. Di atas gerbong ini terdapat seorang pria yang mendominasi dunia dengan 3 kaisar agung lainnya yang menemaninya. Klan Raja Perang ada di sini. Pria itu dengan bangga menyatakan sambil mengemudikan kapal. Kaisar Langit Raja Perang. Dan 3 kaisar agung lagi dari klan. Dewa surga berteriak setelah melihat pria itu. Kaisar agung dari klan Raja Perang, apa yang terjadi? Kebingungan mengaduk-aduk penonton. Yang pertama adalah pencarian surga, sekarang klan raja juga ada di sini. 8 kaisar yang muncul dalam sekejap mata mengejutkan penonton. Gemuruh, kereta itu melanjutkan perjalanan lebih jauh ke alam liar. Klan ini hanya sedikit lebih lambat dari para raja dari sekte pencarian surga. Sementara itu, sosok-sosok gelap hanya melotot melihat perkembangan ini tanpa mengambil tindakan. Ji di sini bersama keturunanku untuk mendudukinya, guru suci. Pernyataan jelas lainnya muncul. 2 orang sedang membuka struktur spasial. 2 portal terbuka dan setelah melintasi banyak dimensi, aura 2 raja mengancam dunia. Mereka memikirkan kekacauan energi yang tak terbatas dan memberi kesan bahwa mereka telah melakukan perjalanan melintasi waktu untuk sampai ke sini. Leluhur, Putri Jilin tercengang melihat 2 pendatang baru itu. Jilin Immortal Monarch dan 1 lagi dari klannya. Dewa tertinggi mengenali mereka berdua. 10 kaisar sekarang. Apa yang ingin mereka lakukan? Menghancurkan dunia. Eksistensi ketakutan karena aura kekejaman yang mengamuk. 10 kaisar ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan kaisar tingkat rendah dari Sentinel. Raungan naga tiba-tiba terdengar dari seberang dataran. Cakar naga yang mampu menangkap benda langit tiba-tiba menghancurkan bagian lain dari langit. Seekor naga hijau menyebar ke seluruh dunia dan membiarkannya mendengar aumannya. Ia melompat ke alam pembohong dan merobek kegelapan. Qigong memperhatikan perintahmu, guru suci. 2 pria berdiri di punggung naga ini, penuh dengan energi kelanjutan yang deras mengalir. Raja Kurus memiliki sepasang mata seperti matahari dan bulan di atas aura drakonik. Raja Abadi Naga yang melonjak. 2 raja dari Gunung Naga Ilahi ada di sini. Dewa tertinggi menyatakan setelah mengenali keduanya. Seorang leluhur dari sekte ini terkejut dan segera melakukan 3 busur dan 9 koutau, nenek-nenek moyang. Kerumunan terus dikejutkan hari ini dengan kedatangan cepat para kaisar ini. Maafkan keterlambatan saya. Benteng naga menjawab panggilanmu dengan upaya penuh kami, guru suci. Suara yang jernih dan lurus di seluruh dunia. Pada saat ini, energi menumpuk kegelapan.
Tiga kaisar keluar dari energi ini sebagai penguasa segalanya. Ya Tuhan, bukankah itu nenek moyang kita? Wu Qi sangat ketakutan. Mulut Wu Fengying juga ternganga. Ini memang tiga kaisar dari benteng naga mereka. Bahkan nenek moyang mereka tidak dapat bertemu dengan kaisar ketiga tetapi ada di sini secara langsung sekarang. Di luar nenek moyang mereka, Kaisar Abadi Qianlong, bentengnya ada di sini dengan kekuatan penuh. Seseorang yang datang. Ini gila. Dalam sekejap mata, semua kaisar tertinggi di Pure datang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tentunya penonton juga belum pernah mengalami hal seperti ini. Anak muda ini juga ingin ikut serta, Guru Suci. Suara yang sangat anggun terdengar dan menghasilkan cahaya matahari terbenam. Ketika cahaya malam ini tiba, dua kaisar agung muncul dan berjalan menuju kedalaman alam pembohong, satu laki-laki dan satu perempuan. Pria itu agung dan berkuasa. Posturnya lurus seperti gunung yang tidak bisa dilewati. Wanita itu cantik, satu senyuman atau kerutan darinya sungguh tak terlupakan. Peri cahaya matahari terbenam. Dewa tertinggi yang lama mengenalinya dan tenggelam dalam kenangan, setelah bertahun-tahun, penampilan dan suaranya masih sama, tak pernah bertanding seperti sebelumnya. Ibu pemimpin keluarga, Yin Huali dari sekte itu bersujud di tanah dengan takjub setelah melihat kedua kaisar agung ini. Wanita itu adalah kaisar iblis cahaya matahari terbenam, nenek-nenek moyang lembah. Tentu saja, dia disebut peri ketika dia masih muda. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang jatuh, tidak berani berdiri tegak. Aura kekalahan membuat mereka kehabisan nafas. Bahkan dewa tertinggi pun menyerah pada tekanan itu. 4 raja dari pencarian surga, 4 kaisar agung dari Raja Perang, 3 dari Benteng Naga, Doa dari Jilin, 2 dari Gunung Naga Ilahi dan 2 kaisar iblis dari cahaya matahari terbenam, total 17. 11 kaisar telah tiba. Bagi banyak orang, melihat seorang kaisar suatu saat merupakan sebuah kehormatan, sebuah kekayaan besar. Pemandangan luar biasa dari 17 kaisar bersama-sama hampir tidak pernah terdengar sebelumnya. Di luar ekspedisi terakhir, hanya Kaisar Hun yang memiliki begitu banyak kaisar yang muncul. Hari ini akan menjadi tanggal menakjubkan lainnya dalam catatan sejarah. Seseorang yang melihatnya melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Apakah ini serangan di alam pembohong? Seorang spekulan berpikir karena jarangnya pertemuan hari ini. Siapa di dunia ini yang bisa memanggil begitu banyak kaisar? Dewa tertinggi dengan 10 totem bingung. Dia kemudian teringat sebuah legenda yang hanya diketahui sedikit orang dan menjadi terkejut. Mungkinkah legenda itu benar? Itu pasti dia. Mata dewa tertinggi membelalak keheranan saat dia menatap ke arah Li Qiye. Leluhur, siapa yang kamu bicarakan? Muridnya bertanya setelah melihat keadaan paniknya. Jangan tanya, berlutut saja. Dewa tertinggi menundukkan kepalanya ke tanah, masih mencuri pandang ke arah Li Qiye. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Li Qiye berkomentar bahwa hanya kaisar tertinggi yang mampu melawannya. Dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan demikian. Ini adalah eksistensi yang membunuh kaisar, awal dari perburuan kaisar. Perang ini membentuk iklim politik saat ini di 13 benua. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan karakter legendaris dalam seumur hidupnya. Meskipun dia pernah mendengar para kaisar terjadi sebelumnya, mereka sangat berhati-hati hingga ragu-ragu mengenai detailnya. Namun kini, mitos itu sudah ada di hadapannya sehingga dia tidak tahu harus kaget atau bersemangat. Di masa lalu, dia berasumsi bahwa 100 ras itu hanya melebih-lebihkan atau membingungkan karakter. Rupanya hal ini tidak terjadi lagi. Jika ada orang yang bisa memanggil begitu banyak kaisar di satu tempat, keberadaan ini adalah salah satunya. Kaisar dunia akan menjadi yang lain. Namun, kaisar dunia bahkan mungkin tidak dapat menjanjikan kaisar dari 100 ras untuk bertarung bersama dengan 3 ras, tidak seperti keberadaan ini. Jadi kaisar ingin membuka harta karun di alam pembohong ini. Orang lain yang tidak mengetahui tentang Li Qiye mempunyai asumsi ini. Perlu diingat bahwa ada rumor tentang harta karun bawah tanah yang menakjubkan di tempat ini, tidak ada seorang pun yang mampu menghabiskan semuanya bahkan setelah beberapa generasi. Oleh karena itu, masyarakat menambahkannya tetapi tidak berani menyerang wilayah ini. Sepertinya itulah yang terjadi saat ini. Dewa tertinggi setuju dengan gagasan ini sambil mengeluarkan air liur karena memikirkan tentang harta karun itu. Semua orang pasti menginginkannya,
Tapi siapa yang akan bersaing dengan 17 kaisar saat ini? Li Qiye tersenyum dan mengangguk ke arah 17 kaisar, bersiaplah, kita akan segera mulai. 17 kaisar tidak menyia-nyiakan kata-kata. Mereka membagi diri ke kiri dan kanan Li Qiye untuk membentuk momentum mistis dengan dia sebagai pusatnya. Para penguasa kegelapan masih ragu-ragu di bawah tanah dan tidak ada satupun yang benar-benar keluar. Godaan ini sungguh besar namun risikonya pasti ada. Berdengung, Li Qiye mengaktifkan kolam darah. Di bawah momentum besar, darah menyerap esensi langit dan bumi, seolah melahirkan 3000 dunia baru. Di dalam kolam ini terdapat sumber kehidupan yang paling indah dan utama. Memperbaiki, hukum kekuasaan muncul ketika kaisar mengangkat tangan. Mereka menggunakan kekuatan kehendak surga untuk memberdayakan Li Qiye. Dia mengendalikan hukum paling cemerlang yang menutupi seluruh kolam dengan untaian cahaya seperti kepompong untuk proses penyempurnaan lainnya. Berdengung, yang sudah luar biasa darah matang seperti buah anggur yang matang, siap dipetik kapan saja. Dengan berbagai penyempurnaan, kolam itu berubah total, tidak lagi berbentuk darah, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyembunyikan kekuatan hidup yang tidak pernah hilang. Selama itu ada, itu akan terlihat sepenuhnya di lokasi manapun. Kekuatan agung ini seperti kembalinya musim semi yang menyegarkan dan mengusir kegelapan. Di masa lalu, alam liar adalah tempat yang sunyi, dipenuhi aroma kematian. Namun kini, kekuatan hidup ini membawa harapan bagi alam pembohong. Entah kenapa, setiap orang merasa cukup nyaman menikmati esensi ini dan bisa melihat matahari di balik awan yang surut. Ini bukan sekedar perasaan, tubuh mereka sebenarnya mengalami ini. Meletus. Suatu hal yang sulit dipercaya terjadi. Tiba-tiba sebuah benih berkecambah dari tanah yang kering. Hanya satu daun muda yang keluar, tapi ini sudah lebih dari cukup. Daun seperti itu mungkin terlihat biasa saja di dunia luar, tapi sesuatu seperti ini mampu memecah kematian dan kegelapan dengan warna hijaunya. Petik 2 tanda seru petik 2. Para tuan tergerak dalam kegelapan. Mata mereka memerah saat menatap kolam. Itu telah menjadi kekuatan hidu yang paling primordial dan mendalam. Entah itu godaan atau harapan yang terkandung di dalamnya, mereka pasti menjadi keresahan karena kolam ini. Hal itu terlalu menantang surga. Para kaisar yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang ini juga ketakutan. Yah, materialnya terdiri dari darah kekuasaan dan kekuatan kehendak surga. Hanya sumber daya sebesar ini yang dapat menciptakan kekuatan hidup yang murni. Saat menelan benda ini, apalagi manusia, bahkan seorang kaisar pun akan mengalami perubahan besar. Wajar jika tuan yang bersembunyi menginginkannya. Seorang raja abadi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Meski begitu, belum ada yang mengambil tindakan. Hampir semua kaisar tertinggi di murni ada di sini. Melakukan sesuatu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Seorang penguasa kegelapan tidak dapat menahan dirinya lebih lama lagi dan ingin melompat keluar ke dalam kolam. Namun, kekuatan besar menghalanginya untuk bersaing. Tidak buruk sama sekali. Aku sudah lama tidak menyukai sesuatu yang lezat ini, mungkin sekarang sudah lupa rasanya. Suara yang dalam terdengar. Sebelum semua orang menyadarinya, ada seorang lelaki tua yang duduk di altar memimpin jauh di alam pembohong. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu, tidak ada aura atau keilahian yang menakutkan. Penampilannya juga biasa saja, namun, penonton merasa seolah-olah ada sebilah pedang yang terhunus saat merawatnya. Seluruh alam liar menjadi tenang sekali lagi dengan penampilannya, termasuk para tuan yang gaduh. Peristiwa tempat ini perlahan surut dan sosok-sosok memasuki tanah lagi dalam ketakutan. Berdengung. Tirai cahaya juga menutupi wilayah hutan belantara yang lebih dalam. Penonton di luar tidak bisa lagi melihat apa yang sedang terjadi karena mereka hanya bisa melihat sosok yang samar-samar. Hanya tuan sejati yang bisa melihat dengan jelas, seperti para kaisar yang tidak terlibat dalam pertempuran. Hanya makhluk setingkat mereka yang bisa melihat menembus tirai cahaya. Momentumnya luar biasa ya. Aku bertanya-tanya siapa di dunia ini yang bisa keluar dari sini selain aku. Tetapi sejujurnya, jika aku mau, tidak ada yang bisa memanggilku. Orang tua itu melihat tirai cahaya dan tertawa. Semuanya mungkin. Li Qiye tersenyum dan berkata, kamu tidak percaya pada kegagalan dan aku juga tidak, jadi, mari kita mulai.
Orang tua itu memusatkan perhatiannya ke arah Li Qiye dengan kilatan cahaya yang dalam. Dia kemudian tersenyum saat menanggapi, saya tahu tentang Anda, dan legenda Anda. Sama seperti diriku, yang masih muda, memiliki hati Dao yang gigih. Tidak, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Li Qiye membalas, kamu tidak lagi memilikinya saat kamu melewati batas. Kamu telah jatuh, tidak layak lagi menerimanya. Bahkan para kaisar pun ketakutan menangani lelaki tua ini, tetapi Li Qiye masih bisa melakukan percakapan secara normal. Tak perlu bicara secara absolut seperti itu, berjongkok bukan berarti berlutut, bisa jadi mengumpulkan kekuatan untuk melompat lagi. Orang tua itu tersenyum tanpa menjadi marah. Ada banyak cara untuk berjongkok. Li Qiye terkekeh, tetapi jalanmu tidak akan pernah terlompat lagi karena kamu telah menjadi seekor anjing di bawah langit yang tinggi, sebuah bayangan dalam kegelapan. Li Qiye ditahan karena tidak setuju. Mungkin Anda benar, tapi hal ini tidak perlu diperdebatkan. Anda tidak peduli dengan sudut pandang saya dan saya juga tidak peduli dengan sudut pandang Anda atau orang lain. Lelaki tua berbaju abu-abu itu tersenyum. Benar, Li Qiye mengangguk, pada akhirnya, salah satu dari kita akan kalah. Setelah itu, Li Qiye memanggil gelar orang tua itu, Samsara Wild Leluhur. Aku, Li Qiye, akan membunuhmu hari ini. Samsara. Beberapa kaisar merasakan kulit kepala mereka kesemutan setelah mendengar gelar ini. Meskipun mereka mempunyai dugaan yang cukup bagus tentang lelaki tua itu, konfirmasinya tetap saja membuat mereka takut. Di zaman yang jauh di alam pembohong, Samsara telah meraup triliunan kehidupan di banyak era. Di matanya, makhluk hidup hanyalah makanan dan nutrisi untuk menumbuhkan kekuatan dirinya. Tidak banyak orang di zamannya yang mengetahui gelarnya. Namun begitu mereka melakukannya, itu berarti akhir dari era tersebut telah tiba. Orang bijak yang tak terhitung banyaknya menyanyikan lagu-lagu lurus mereka dan mengibarkan panji-panji melawan Samsara. Sayangnya, mereka dibunuh atau dipaksa tunduk dan menjadi anteknya dalam bentuk penguasa gelap lainnya yang memangsa zaman tersebut. Dapat dikatakan bahwa semua rasa sakit dan penderitaan sepanjang zaman berasal dari dia. Dia menuai banyak nyawa demi dirinya sendiri. Aku tahu, Samsara tidak mengira perkembangan ini mengejutkan, mereka yang melawanku akan berubah menjadi tulang kering di bawah kakiku atau menyatakan kesetiaan mereka padaku. Katakan padaku, apa yang akan terjadi padamu? Li Qiye tertawa kecil dan berkata kepada leluhurnya, tidak juga, akulah yang akan dikurungmu. Leluhur liar Samsara memandangnya dengan tajam, dalam temperamen masa mudaku, aku akan menyiksa dan membunuhmu karena mengatakan ini. Sayangnya, saya sekarang sudah tua, tidak lagi berapi-api seperti dulu. Kamu memang sudah tua, tapi orang yang akan membunuhku bukanlah kamu. Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa berada di luar surga yang jahat. Li Qiye tersenyum. Seberkas cahaya keluar dari mata leluhur, mampu bertahan selamanya. Meskipun dia tidak memiliki aura, kemunculannya yang tajam ini dapat menakuti para kaisar. Dia pasti bisa membunuh mereka hanya dengan matanya saja. Setelah menatap Li Qiye untuk waktu yang lama, dia dengan sungguh-sungguh mengangguk, memang benar, aku dalam kondisiku saat ini tidak akan bisa membunuhmu karena aku tidak memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Namun, tidak bisa membunuhmu bukanlah hal yang buruk karena penyiksaan yang jauh lebih menyakitkan. Ini tidak memiliki nada ancaman yang agresif dan tidak menyenangkan, seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Waktu luang ini saja bahkan lebih menakutkan dari biasanya, tidak ada yang bisa membayangkan nasib buruk jika jatuh ke tangan penguasa kegelapan ini. Li Qiye terkekeh dan berkata, terlalu banyak penderitaan di dunia ini, dan aku telah mengalami semuanya. Pasti ada seseorang yang lebih kuat darimu yang telah memenjarakanku. Saya yakin, dia sudah mencoba apapun yang Anda bisa. Sial karenanya, akibatnya aku menipunya dan mengambil semua yang dimilikinya. Aku juga bisa melakukan hal yang sama denganmu tapi tidak perlu membuat rencana yang terlalu keras seperti dulu. Menekanmu saja hari ini akan membuatku bisa mengambil semuanya. Dia mengungkapkan seringai, lembut pada saat ini. Kaisar benar-benar ketakutan, bukan karena Samsara, tapi karena senyuman Li Qiye. Beberapa dari mereka pernah melihat senyuman ini sebelumnya, tidak ada hal baik yang akan dihasilkan darinya. Menarik. Aku sebenarnya ingin kamu mencoba dan menekanku.
Tahun-tahun yang panjang terasa monoton sehingga ditekan oleh seseorang akan memberiku sesuatu untuk dilakukan. Sayangnya, belum ada yang mampu melakukannya. Nenek moyangnya sakit dan tersenyum. Itu karena kamu beruntung. Li Qiye terkekeh, sepanjang sungai waktu, kamu bukanlah yang terkuat atau paling cemerlang karena jika kamu benar-benar perkasa, kamu tidak akan bersembunyi di kegelapan dari awal sampai akhir, tidak berani bertarung melawan surga. Kenapa mencoba meski tahu itu tidak mungkin? Samsara tersenyum, saya memulai dengan cara yang cerdas, tidak ada yang menjelaskan, hanya kematian atau berubah menjadi kekejian. Mengapa tidak menghemat tenaga dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bangkit? Li Qiye tidak setuju, ini adalah masalah hati Dao. Bahkan sebelum bertarung, hasilnya adalah kegelapan. Begitu banyak orang bijak sebelum kita yang memiliki rencana luar biasa, tetapi pada akhirnya, setidaknya mereka mencobanya. Jika Anda berpikir Anda cerdas dengan melakukan ini, Anda salah besar karena Anda bahkan tidak akan bertarung di masa depan. Anda telah menuai dan menghidupkan makhluk di zaman Anda tanpa alasan. Ini hanyalah menjalani kehidupan pinjaman sebagai iblis penghisap darah dalam kegelapan. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Samsara tidak menjadi marah, Dao tidak ada habisnya. Bertindak tanpa perencanaan adalah hal yang bodoh. Anda bisa terus berpikir bahwa Anda bijaksana, tetapi pada akhirnya, ini adalah masalah karena Anda tidak mampu mempertahankan hati Anda. Li Qiye menenangkan. Bagaimana kamu mendefinisikannya? Hanya menegakkan keadilan dan menjaga terang. Samsara tersenyum. Itu memerlukan refleksi diri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jangan pernah melupakan keinginan sejati Anda. Itulah hati Dao yang gigih. Ini tidak ada yang terang dan adil. Tentu saja, keinginan awal Anda bukanlah untuk mengadakan dunia dan membantai semua makhluk hidup. Di luar ras tertentu, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan hati kegelapan. Samsara berpikir sejenak sebelum tertawa, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Pemenangnya belum memutuskan. Li Qiye melanjutkan, menurutku, ini sudah diselesaikan. Sudah waktunya bagi alam pembohong untuk mengubah lokomotif. Mereka yang seharusnya menghilang akan berhenti berlama-lama di sungai waktu. Kalau begitu, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Samsara sambil melirik ke arah Li Qiye dan para kaisar di kiri dan memperingatkan, tetapi di mataku, bukan hanya umpannya, kalian semua hanyalah makanan yang diinginkan. Kaisar yang menyaksikannya bergidik. Hanya seseorang setingkat dia yang bisa membuat pernyataan ini. Ditambah lagi, mereka sadar bahwa masih ada keberadaan lain seperti dia. Kenyataannya cukup suram. Kalau begitu, ayo kenyang. Li Qiye berkata dengan tenang. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, Samsara justru menelan darah tersebut. Giginya menggemeretakkan hukum yang mengilap itu dan menelan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tubuhnya kemudian menyala dan bergetar sedikit, mampu memutuskan semua ikatan karma. Dia cukup senang dengan dirinya sendiri, akan sia-sia usahamu jika aku tidak memakan umpan lezat ini. Sayangnya, kailnya terlalu lemah sehingga tidak bisa berpura-pura ke tubuhku untuk memikatku. Aku khawatir kamu akan kecewa. Li Qiye telah melakukan sesuatu pada darah itu, seperti menambahkan kail ke dalamnya. Selama ikan itu menggigit umpannya, dia akan bisa menangkapnya. Sayangnya, Samsara terlalu kuat dan langsung memutuskan semua ikatan karma. Kekuatan kail di dalamnya hancur dengan tergesa-gesa, tidak mampu menahan ikan besar ini. Li Qiye tidak terkejut dengan hasil ini, terlihat dari seringai di wajahnya, tidak mengejutkan, masih dalam ekspektasiku. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri. Samsara secara alami menjadi tertarik, kamu benar-benar berpikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkanku. Sejujurnya, saya juga tidak melihat apa yang Anda miliki yang memungkinkan Anda memikirkan pertarungan terakhir. Ya, Li Qiye terkekeh, tentu saja kamu tidak dapat melihatnya karena kamu tidak pernah memiliki tekad untuk melakukan pertempuran terakhir. Kalau belum, bagaimana cara mengetahui siapa yang mampu atau tidak? Itu adalah perang yang bisa berubah dalam sekejap mata. Perencanaan dan strategi semuanya akan dibuang begitu saja. Samsara tersenyum, menarik sekali. Entah itu gertakan atau jika Anda benar-benar percaya diri, saya ingin melihatnya. Baiklah, aku tidak akan menjemputmu hari ini. Apa yang kamu inginkan dalam perbendaharaanku? Senjata tertinggi atau gulungan abadi? Selama aku memilikinya, aku akan meminjamkannya padamu.
Para kaisar dalam pertempuran itu mengejutkan. Eksistensi setingkatnya tidak memiliki rasa takut terhadap kaisar, jadi mengapa dia begitu murah hati? Apakah alam pembohong benar-benar memiliki artefak paragon? Kaisar langit dari klan raja mau tidak mau bertanya. Pertanyaan ini terus muncul di benak mereka. Artefak paragon ya, Samsara tersenyum dan kecewa, sayangnya tidak, artefak paragon yang saya miliki telah hancur selama bertahun-tahun saat itu. Tapi saya bisa meminjamkan sesuatu yang tidak kalah dengan itu, jika Anda mau. Dia melirik Li Qiye setelah menyatakan ini. Jelas sekali, dia menikmati dan sangat menghargai Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya tidak akan menyangkal bahwa kami di sini untuk membunuhmu demi perbendaharaan. Namun bagi saya pribadi, ini adalah pelengkap. Tujuanku adalah membunuhmu, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang tidak bisa kulakukan, Li Qiye. Tuan dan pengamat kegelapan, jadilah cerdas di hadapanku. Inilah duniaku, zamanku, dan zamanku. Mereka yang ingin menjadi pemanen dan pemberita kegelapan. Saya tidak setuju menggantungkan kepala mereka di langit 13 benua. Para kaisar tercengang. Deklarasi agresif ini mengancam sepanjang zaman, tidak, itu mengancam makhluk purba yang hidup di sungai waktu. Dampaknya cukup lama menggemparkan massa. Samsara tidak takut dan berkata, itulah mengapa kamu datang mencariku. Ini sebenarnya bukan pilihan yang buruk, paling tidak, saya tidak akan bisa keluar dari alam pembohong. Berikan contoh pada saya untuk menghalangi seluruh zaman. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Samsara, kamu adalah asal-muasal kegelapan sepanjang zaman. Membunuh tuan lain tidak memiliki arti yang sama dengan membunuhmu. Yang tersisa mungkin tidak mendukung Anda, tetapi yang tersisa mungkin tidak mengatur Anda. Li Qiye mendengus. Saya seharusnya merasa terhormat atas pujian yang begitu tinggi. Samsara sangat ramah dan berkata, meratakan kegelapan bersamaku. Itu adalah awal yang sangat menentukan dan cerdas. Setelah melihat sikap Samsara yang sopan, seseorang akan kesulitan menghubungkannya dengan penguasaan kegelapan yang telah melahirkan banyak makhluk selama beberapa generasi. Tangannya berlumuran darah, dia pasti termasuk orang yang memiliki jumlah kematian tertinggi dalam sejarah. Terlalu banyak kejahatan di dunia ini, tapi ada juga yang sangat pandai bersembunyi, tidak ada lagi catatan tentangnya sehingga tidak mungkin ditemukan. Jika aku membunuhmu, aku yakin itu akan membuat beberapa orang mempertimbangkan kembali. Li Qiye mendengus. Dia tidak akan berada di sini nanti dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, membunuh Samsara akan menjadi awal untuk menekan era ini. Aku telah melihat lebih banyak kegelapan daripada kamu. Samsara tersenyum dan menghibur, kamu tidak dapat membayangkan bagaimana kegelapan dapat mendatangkan kegembiraan. Dunia memiliki cahaya secara alami, kegelapan ada di sisi lain. Bagaimana bisa ada terang tanpa kegelapan? Bagaimana bisa ada orang baik tanpa orang jahat? Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan mempengaruhi kegelapan. Itu selalu ada, apakah Anda mau mengakuinya atau tidak? Aku menyadarinya. Li Qiye mengangguk, tidak ada yang bisa menghilangkan kegelapan sepenuhnya. Saya hanya menyalakan secercah harapan, untuk menunjukkan bahwa kegelapan tidak begitu menakutkan, tidak semua orang perlu goyah karena akan ada pembelanjaan yang ringan. Kegelapanmu akan menjadi hasil yang dicapai pada zaman ini. Para kaisar juga terpengaruh oleh pernyataan ini. Dia mungkin berbicara langsung kepada Samsara, tapi itu pasti untuk mereka yang lain. Pada saat ini, War Monarch dan rekan-rekannya memahami bahwa Li Qiye datang ke sini bukan demi harta karun atau keuntungan pribadinya. Dia ingin memperingatkan kaisar lainnya di 13 benua. Bayangkan saja, ketika kegelapan total turun, akankah para kaisar memilih untuk melawan penguasa atau bergabung dengan mereka? Kaisar tingkat tinggi secara alami cerdas dan bisa membaca yang tersirat. Saat ini, Samsara berbicara dengan ekspresi suram, saya menghormati cahaya karena ia menanam benih di dunia ini, memungkinkan kehidupan tumbuh subur untuk panen besar. Saya mengamati cahaya, meskipun berkelap-kelip dalam kegelapan, ia tetap abadi. Kata-katanya mengandung bau darah yang kental, tapi itu sangat logis. Cahaya memungkinkan dunia berkembang. Saya memahami kegelapan, kita harus berlama-lama dalam kegelapan untuk membentengi hati kita, sehingga kita bisa berjuang sampai akhir. Hanya dengan tidak melupakan siapapun dan apa yang mereka inginkan,
mereka tidak akan mengecewakan orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang mencintai mereka. Li Qiye juga menjawab dengan sikap serius. Hal ini membuat para kaisar berpikir, apakah mereka dapat melindungi hati mereka ketika kegelapan datang? Akankah mereka mengecewakan orang-orang terdekatnya dan pada akhirnya menjadi diri mereka sendiri? Keduanya adalah musuh tetapi mereka terdengar seperti belahan jiwa pada pertemuan pertama mereka. Mereka yang berada di puncak seperti mereka memang menikmati percakapan ini. Baiklah, saatnya aku mengirimmu pergi. Samsara tersenyum dan berkata, tidak, kamu salah paham tentang sesuatu. Aku mungkin yang memimpin rencana ini, tapi aku bukanlah kekuatan utama yang membunuhmu. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan melihat apakah ada yang bisa menghentikanku. Samsara mengulurkan telapak tangan yang besar. Itu tidak memiliki aura yang luar biasa tetapi menimbulkan kejutan, tidak ada apapun di bawah telapak tangan ini. Artinya, jika dipukul, tidak ada yang bisa ada. Waktu, ruang, langit dan bumi, bahkan kaisar, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah momentum serangan besar, yang mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Seseorang yang menguasai kekuatan jenis ini tidak membutuhkan teknik dan hukum prestasi. Ini adalah makhluk yang mampu membunuh kaisar dengan satu gerakan. Meletus. Tiba-tiba, cahaya suci muncul di bawah momentum ini. Kekosongan tiba-tiba terisi, diakhiri dengan serangan telapak tangan yang diblokir. Samsara mundur dan melihat ke atas, saya seharusnya menyadari hal ini. Siapa lagi yang bisa menghentikanku di dunia ini selain kamu, teman lama? Kita bertemu lagi seiring berjalannya waktu. Apa kabarmu? Seorang lelaki tua berdiri di depan, dialah yang menghentikan serangan pertama. Dia mengenakan jubah abu-abu, menampilkan penampilan sayap yang compang camping dan patah. Dia masih tanpa ketidaksempurnaan dan kekurangan. Meskipun pancaran visualnya kurang, orang lain masih mengira dia adalah makhluk suci. Setelah mengamati lelaki tua itu dengan cermat, lalu Samsara, orang akan menemukan kesamaan yang mencolok di antara mereka, bukan dalam penampilan, melainkan temperamen dan aura. Mereka berdua adalah orang-orang yang hebat, cerdas dan tegas. Perbedaan antara keduanya adalah yang satu mewakili cahaya sedangkan yang lainnya mewakili kegelapan. Ini adalah perbedaan yang hakiki. Pendatang baru itu tentu saja adalah orang suci. Sayangnya, tidak banyak yang bisa mengenalinya saat ini. Lama tak jumpa. Sein menjawab, tubuhku masih cukup kuat, aku belum bisa mati karena mengecewakanmu. Tidak, kawan lama, kamu salah. Samsara menggelengkan kepalanya, tidak ada orang lain selain Anda yang dapat melawan saya selama berabad-abad. Hidup akan sangat membosankan tanpamu. Benarkah? Sein dengan tenang berkata, kamu tidak akan bosan lagi setelah aku mengirimmu ke surga barat. Sudah lama sekali, tidak perlu terlalu marah, kawan lama. Samsara tersenyum, jika kamu masih marah padaku karena dikhianati, menurutku aku tidak harus disalahkan karena itu adalah pilihannya. Gelap atau terang, dua opsi yang memungkinkan. Ketika seseorang tidak dapat melihat harapan dalam terang, mereka harus menuju kegelapan. Saya tidak menyalahkannya. Sein berkata, Anda benar, setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Setelah menentukan pilihannya, saya masih bisa menyucikannya dan menyalakan percikan kegelapan di hatinya. Di masa muda dan berdarah-darah itu, kami bersumpah untuk menghapus sumber kegelapan. Dia tidak bisa bertahan tetapi saya tidak pernah melupakan pengejaran awal saya. Ya, Samsara mengangguk dengan nada emosi, sebelumnya, rekan Daois Li juga mengatakan hal serupa, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada melindungi hati seseorang. Sobat, kamu juga telah berhasil bertahan dalam siklus tersebut, selangkah lagi menuju kesuksesan. Kamu adalah orang yang paling aku hormati dalam hidup. Samsara jauh lebih tua dari Sein. Yang terakhir ini lahir di era darah, tahun panen. Teman dan keluarganya yang tak terhitung jumlahnya meninggal, tetapi hal ini melahirkan ambisinya untuk memadamkan kegelapan. Setelah menghabiskan banyak waktu dan mengalami kesulitan yang berat, Sein tetap teguh, tidak pernah melupakan niat awalnya. Dia pernah berjalan di jalan ini bersama orang yang paling dia cintai dan percayai. Sayangnya, dia tidak bisa bertahan sampai akhir. Selama masa kegelapan tanpa harapan, dia beralih ke kegelapan dengan mengkhianati dan memberikan pukulan fatal kepada Sein.
Jika tidak, ada peluang baginya untuk mengakhiri kegelapan abadi di zamannya. Bahkan setelah ini, dia masih bertahan dan tidak goyah seperti dia. Sudah waktunya untuk mengakhiri masa yang panjang, jiwa-jiwa yang meratap dan orang bijak yang jatuh berhak mendapatkan jawaban. Hari ini, dunia liar dan masa kegelapan kita telah berakhir. Santo tetap gigih seperti air di dalam sumur dengan kesuciannya yang tertinggi. Sobat lama, bukannya aku meremehkanmu. Meskipun aku menderita eksekusi surgawi saat itu, setelah bertahun-tahun yang panjang, kekuatanku kembali ke 80 atau 90% sekarang. Sebaliknya, Anda, seperti sungai yang mengering. Bahkan jika aku belum kembali ke kondisi puncakku, kamu tetap bukan lawanku seperti sekarang. Samsara menggelengkan kepalanya dan berkata, Sein tidak terpengaruh setelah mendengar Samsara dan menjawab, hidup dan mati ditentukan dalam sekejap mata, hanya pertarungan sebenarnya yang akan menentukan pemenangnya. Sobat lama, kapan aku pernah bertarung dalam pertarungan yang tidak pasti? Kamu jauh lebih lemah sekarang, tetapi bahkan di masa puncakmu, kamu mungkin masih tidak bisa mengalahkanku. Ditambah lagi, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku bahkan setelah mengalahkanku? Mengalahkanku sendirian tidak akan menghasilkan apa-apa dan mengingat kondisimu saat ini, kamu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bagiku, aku akan tetap abadi saat kamu kembali ke abu. Itu bukanlah sesuatu yang kuinginkan, kehilangan saingan sepertimu, kawan lama. Samsara dengan sungguh-sungguh membujuk. Ini menunjukkan keyakinannya yang paling besar bahwa tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang dapat membunuh, bahkan Sein pun tidak. Jika kematianku bisa mengakhiri kegelapan, itu akan sia-sia. Ada sedikit rasa dingin dalam respon tenang Sein. Kegelapan tidak akan pernah berhenti. Samsara berkata, bahkan jika aku, Samsara, terjatuh, Samsara kedua akan muncul. Meratakan alam liar tidak akan mengakhiri kegelapan di dunia ini. Sein mengangguk setuju, memang benar, saya tidak bisa membersihkan semuanya tetapi saya akan melakukannya untuk alam pembohong. Saya lahir di zaman ini, begitu pula tekad saya. Biarkan aku mengakhiri kegelapan ini untuk sementara. Baik sekali, Samsara berkata, sobat lama, jika kamu ingin bertarung, aku akan menghiburmu. Hanya sedikit pertempuran yang menakjubkan seperti ini. Saya benar-benar bersemangat sekarang. Saya harap Anda dan sekutu Anda tidak mengecewakan saya. Dia berbalik ke arah Li Qiye. Tentunya, orang ini tidak hanya akan menonton hari ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Sein menjawab dengan suara megah. Ledakan. Dua sayap patah di belakangnya perlahan menyebar. Mereka tampak biasa saja ketika tertutup tetapi pada saat ini, mereka mampu menutupi langit. Cahaya suci muncul dari tubuh Sein. Setiap helai cahaya tampak begitu nyata dan cemerlang seolah-olah mengandung harapan seluruh makhluk hidup selama beberapa generasi. Api suci muncul dari belakangnya, melampaui semua batas waktu dan ruang. Sayapnya berubah total. Mereka suci dengan bulu yang sangat tajam menyerupai pedang dewa yang diciptakan oleh surga. Menerobos kegelapan dan kejahatan bukanlah masalah. Kekuatannya membuat kejahatan secara canggung. Bahkan jika dunia ini lebih besar, ia masih berada di bawah naungan sayap dan apinya. Sein sangat perkasa saat ini. Setiap gerakannya mampu menguasai alam semesta dan menguasai momentum zaman. Di bawah kekuasaan sucinya, para dewa dan kaisar ikut bernyanyi, semua makhluk memberinya berkah dan dukungan. Berdengung, sinar suci ini meresap ke seluruh alam liar. Kegelapan tersepuh sepenuhnya. Para penguasa yang tertidur jauh di bawah gemetar, takut cahaya ini akan mencapai mereka dan mengubah hati kegelapan mereka. Bagi para penguasa ini, mereka tidak takut dikalahkan oleh Sein tetapi afinitas pemurniannya jauh lebih buruk. Ini adalah keberadaan cahaya yang tak terpecahkan yang menatap dalam kegelapan. Ketika kegelapan hati mereka tiba, mereka akan seperti lalat yang terbang menuju nyala api. Berubah menjadi abu adalah hasilnya. Sementara itu, semua orang merasa bersemangat karena harapan. Mereka merasakan cahaya itu begitu hangat dan dekat. Hati yang tadinya dingin tiba-tiba melonjak lagi karena emosi, semua orang merasa bahwa ada makna dalam hidup. Kaisar sendiri juga tersentuh oleh cahaya ini. Jika mereka lahir di era Sein, mereka mungkin akan bergabung dengan panji-panjinya atau menjadi pengikutnya. Awalnya, orang-orang di dunia luar tidak tahu apa yang sedang terjadi karena tirai cahaya menghalangi segala sesuatu di wilayah dalam ini.
Namun, dengan munculnya cahaya sucinya, kedekatan suci dengan kuatnya sentuhan semua orang. Bahkan orang jahat yang keras kepala pun merasakan keinginan untuk menjatuhkan pedang mereka. Ini adalah keinginan intrinsik untuk berubah karena mereka tiba-tiba menemukan apresiasi dan kecintaan baru terhadap kehidupan. Hanya dalam sekejap, banyak petani yang tergeletak di tanah. Ombaknya menyebar sampai ke Pure dan bahkan banyak lokasi di 13 benua. Meskipun ada barikade saat ini, kekuatannya masih menyebar ke benua yang jauh. Perasaan ini tidak berlalu begitu saja. Banyak orang akan berubah total dan tidak lagi menempuh jalan jahat di masa depan. Sementara itu, leluhur liar Samsara juga sedang bermandikan cahaya suci ini. Dia tidak berusaha menolak sama sekali tapi memilih bersantai sambil memejamkan mata menikmati. Dia dengan emosional berkata, perasaan ini sungguh ajaib dan tak terlupakan. Mengharapkan cahaya sebagai makhluk gelap, inilah batas perasaan itu, tidak heran mengapa makhluk yang telah berjalan dalam kegelapan selama jutaan tahun masih terbang menuju kehancurannya, tidak peduli hati kegelapan mereka terbakar oleh cahaya. Jika bukan karena hati Dao saya yang tak tersentuh, saya juga akan mendambakan cahaya dan terbang ke situ, mengetahui sepenuhnya bahwa itu akan menjadi kematian saya tanpa penyesalan. Itu sebabnya, saya tidak membenci orang-orang yang beriman kepada pihak lain. Sama seperti bagaimana orang menemukan kenyamanan dalam kegelapan, orang lain juga melarikan diri menuju cahaya. Oleh karena itu, Samsara membuka matanya lebar-lebar dan dengan tulus berbicara, "Sobat lama, terima kasih. Setiap kali aku mandi dalam cahaya sucimu, itu mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Kamu telah hidup terlalu lama, mari kita akhiri itu dan zaman kita." Sein berkata dengan malu-malu, "Terserah Anda, saya harap Anda mampu melakukannya." Samsara tersenyum sebelum menatap ke depan. Dalam sepersekian detik, dunia yang gelap gulata muncul di matanya, tidak ada eksistensi yang bisa melarikan diri setelah terjatuh ke dalam. Kaisar terguncang melihat mata kegelapan. Ini adalah kegelapan paling murni dan paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Gemuruh, 10 monster melompat keluar dari sorotan. Masing-masing bisa mempertahankan dunia. Namun, mereka bukanlah makhluk hidup melainkan kegelapan. Selama kegelapan masih ada, mereka juga akan melakukannya. Ledakan, mereka dikerahkan ke medan perang. Salah satunya adalah rubah iblis ekor 9 yang merusak langit dengan ekornya, yang lainnya adalah ular malam kuno, iblis mimpi buruk. Masing-masing makhluk ini tidak kalah dengan seorang kaisar dan bahkan bisa melakukan pembunuhan. Membunuh, Sein dengan dingin mengucapkannya dan mengambil langkah pertama ke medan perang. Setiap langkahnya memakan waktu 10.000 tahun saat dia menelusuri masa lalu. Gemuruh, 10 monster menyerang secara bersamaan. Ekor rubah yang mengerikan itu terbanting ke bawah. Setiap ekor dapat menghancurkan dunia dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ular itu membuka mulutnya dan mulai menyalakan cahaya suci. Apapun yang tersedot ke dalam akan hilang. Iblis mimpi buruk menjadi gila dan melepaskan gelombang kegelapan. Itu menenggelamkan semua rasionalitas di dunia ini. Bahkan para dewa pun akan menjadi gila dan jatuh ke dalam kegelapan. 10 monster ini terlalu berat untuk dilawan. Bahkan 10 kaisar yang berusaha sekuat tenaga mungkin tidak akan menang. Namun, Sein kembali ke masa lalu untuk mencapai asal dan menekan monster-monster ini. Langit, kegelapan ini tidak cukup untuk menghentikan langkahnya. Membunuh. Setelah melewati waktu untuk memahami wujud aslinya, Sein dibungkus ke bawah dengan sayapnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Dia tidak memberikan 10 monster kesempatan untuk melawan. Tebasan ini mampu memutuskan semua kekuatan dari sumbernya. Orang suci tidak memiliki emosi, ini bukanlah kata-kata kosong. Seorang suci adalah yang tertinggi dan sangat menyelamatkan semua makhluk hidup. Namun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika tiba waktunya untuk bertindak. Dia perlu mengendalikan zaman dan menjunjung tinggi cahaya, belas kasihan dari jenis kelamin yang lebih adil tidak diperlukan. 10 monster itu langsung dipenggal bahkan sejak sumbernya ditembakkan. Meski berasal dari kegelapan dan kegelapan itu masih ada, mereka selamanya tanpa bisa memasuki siklus novel. Sein, sama seperti dulu. Samsara tersenyum dan mengingat kegelapan. Dalam sekejap mata, dia dan Sein bertemu di sungai waktu. Daoku abadi.
Samsara melantunkan mantra sambil mengangkat tangannya dan membungkusnya ke bawah seolah-olah tangannya adalah pedang, tidak ada teknik yang indah atau kekuatan yang agung. Cukup mengejutkan, tidak ada afinitas gelap yang diharapkan juga. Meski begitu, potongan ini tetap abadi. Itu tidak mengincar daging melainkan menghancurkan musuh secara langsung dari waktu itu sendiri. Misalnya, jika seseorang mempunyai umur 100 tahun, hanya dengan satu tebasan, periode ini akan langsung hancur seolah-olah musuh tidak ada sejak awal, bahkan tidak ada peluang untuk dilahirkan. Ledakan, serangan itu mengenai sayap gemerlap Sein. Cahaya itu langsung padam bersamaan dengan nyala api di belakangnya. Sein terluka dan jatuh dari sungai waktu. Kekuatannya melemah cukup banyak seiring dengan cahaya sucinya saat kulitnya menjadi pucat. Para kaisar bergidik. Ini bukanlah pertarungan fisik melainkan pertarungan di sungai waktu. Dalam pertarungan seperti ini, waktu seseorang akan langsung terhapus jika diserang oleh samsara. Jika seorang kaisar tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan abadi ini, mereka akan langsung dikuburkan dan dibunuh dari sumbernya. Itu jauh lebih buruk daripada serangan fisik. Jika dagingnya dihancurkan, masih ada peluang untuk membalas. Sayangnya, tidak mampu menahan serangan ini berarti kematian yang sebenarnya. Seperti yang kubilang, kawan lama, kamu saat ini bukan tandinganku. Samsara juga kembali ke medan perang dan menenangkan kepalanya, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu meskipun kekuatanmu hanya 80%. Ini hanyalah permulaan. Sein tidak lengah karena kalah dalam pertukaran pertama dan dengan tenang menjawab, waktu pemanasan sudah berakhir, ayo kita mulai sekarang. Oleh karena itu, dia mengeluarkan vas surgawi yang sulit dicapai dan meminum semua cairan itu dalam satu tegukan. Ledakan, nyala apinya melonjak hingga batasnya dan membuat khawatir seluruh dunia, tidak hanya Pure, dengan peningkatan kekuatan yang gila-gilaan. Yang lemah tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi mereka bersujud di tanah dengan rasa hormat yang tulus. Sementara itu, para kaisar di benua lain terkejut. Semua mata tertuju pada Murni, semua orang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Kaisar tertinggi mampu melihat menembus blokade spasial antar benua. Rata-rata orang hanya bisa merasakan riak kekuatan karena mereka gagal menembus penghalang. Sein tidak berbeda dengan penguasaan suatu zaman. Cahaya sucinya tidak hanya mencapai wilayah tersebut tetapi juga sungai waktu di sepanjang zaman. Dia melangkah ke sungai waktu lagi dengan cahaya sucinya. Semua kekuatan diukir di era ini. Begitu banyak anak yang dilahirkan dengan kekuatan suci dan perlindungannya. Hati mereka dipenuhi dengan cahaya, memperbaiki. Dering logam bening terdengar. Orang bisa melihat lempengan-lempengan baju besi menutupi tubuh Sein, tidak butuh waktu lama sebelum dia sepenuhnya mendekorasi dengan satu set armor suci. Ia memikul keyakinan dari banyak era dari mereka yang mendambakan cahaya. Mereka berdoa untuknya agar memberikan kekuatan tanpa akhir, menyembuhkan luka-lukanya, dan mengusir kegelapan. Sebuah himne bermunculan dengan munculnya pedang yang memancarkan cahaya suci dan kilauan baja yang dingin. Sinar ini tidak memiliki emosi dan mematikan. Jika armor itu membawa harapan, maka pedang ini memikul kehancuran dengan ujung terhebatnya, mampu memotong sumber kegelapan. Keabadian, tidak ada apapun sebelum pedang ini. Hal TDK DPT dihancurkan, semuanya menjadi abu sebelum penghakiman. Dering logam lebih banyak terjadi. Sayap Sein menjadi metalisasi. Mereka masih penuh cahaya dan nyala api tetapi sekarang, ada sentuhan dingin dan tanpa emosi pada mereka. Sepasang sayap telah menjadi alat perang yang tidak lebih lemah dari pedangnya. Sein terlihat sangat muda dan gagah sekarang. Temperamennya sangat karismatik. Dia telah memulihkan kekuatannya kembali ke kondisi puncak. Belum lagi yang lain, para penguasa kegelapan di alam pembohong ketakutan tak terkendali. Mengapa? Itu karena mereka bukan tandingan Sein dalam kondisi terkuatnya. Hanya samsara yang cocok untuknya. Sepertinya kamu telah menemukan obat yang luar biasa. Samsara tidak takut melihat ini. Dia menganggukkan kepalanya, sebenarnya masih jauh dari puncakmu, tapi ini sudah cukup, tidak heran kenapa kamu yakin bisa membunuhku. Sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri masa yang menyakitkan ini. Sein mengarahkan pedangnya ke Samsara. Cobalah jika kamu bisa. Aku khawatir ini tidak akan berjalan sesuai keinginanmu, teman lama. Samsara menjawab dan mengambil satu langkah ke depan. Dia memasuki sungai waktu dengan langkah hati-hati,
tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke zaman mereka. Meskipun ini sebenarnya bukan zaman mereka, sungai waktu telah mengalir sepanjang waktu sehingga masih ada gambaran yang tersisa dari zaman mereka. Ledakan. Setelah mencapai zamannya, kegelapan dengan ganas keluar dari leluhur dan mengukur daerah itu. Dia berdiri di sana dalam bayang-bayang, mampu memahami surga itu sendiri sambil melihat ke bawah pada suatu zaman. Penguasa segalanya, tidak ada mahkota selain seorang raja karena dia telah kembali ke masa-masa awalnya yang lebih ganas. Siapa sebenarnya yang bisa menandingi penguasaan kegelapan ini? Keajaiban dan tuan lainnya harus berbaring di hadapannya. Di zaman yang gelap ini, semua hanyalah semut di hadapannya. Bahkan Kaisar 10 wasiat pun tidak akan mampu menerima satu pukulan pun. Hanya seseorang seperti Kaisar dunia yang bisa melawannya. Bayangkan saja, terlahir di zaman seperti ini penuh dengan keputusasaan. Begitu banyak kaisar yang memilih kegelapan pada era itu. Namun demikian, Sein berhasil bertahan sepanjang waktu melawan Samsara. Meskipun pada akhirnya dia gagal menyelamatkan zaman, dia tetap menjadi pilar yang tidak goyah. Cahayanya muncul kegelapan bagaikan pelita yang menunjukkan jalan bagi generasi mendatang agar mereka tidak tersesat. Banyak yang akhirnya menyadari betapa menakjubkan dan menakjubkannya Sein setelah melihat monster yaitu Samsara. Para kaisar merasakan rasa hormat yang mendalam terhadapnya. Sobat lama, zaman kita tidak lebih dari kembali ke masa lalu, inilah medan perang kita yang sebenarnya. Samsara memberitahu Sein sambil berdiri di sungai waktu yang sebanding dengan zaman mereka. Mari kita lakukan. Sein meraung saat keduanya memasuki masa lama mereka. Sungai itu masih mengalir dengan tenang untuk selama-lamanya, tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu, tapi jika seseorang cukup kuat, mereka bisa kembali ke posisi lamanya di Timelin. Meskipun mereka tidak dapat kembali dan melihat orang-orang yang mereka kasihi dan teman-teman mereka lagi, mereka masih dapat merasakan tahun-tahun di masa lalu dan kembali ke bentuk semula. Meskipun waktu terus mengalir, beberapa hal dan orang-orang tertentu akan tetap sama. Meskipun waktu adalah perusak tanpa ampun, waktu tidak dapat menghapus semuanya. Saat berada di zaman mereka sendiri di sungai waktu, Samsara dan Sein tetap diam dalam pemandangan abadi ini. Ada terlalu banyak perasaan familiar, hal-hal di sini adalah segalanya bagi mereka. Orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang mencintai mereka yang ada di sini. Namun, keadaannya tidak lagi sama, semuanya telah berubah menjadi asap dan abu. Keduanya telah mengalami terlalu banyak hal. Yang lain akan menghabiskan seumur hidup dan tidak akan mendapatkan sedikit pun pengalaman seperti mereka. Seorang suci tidak memiliki emosi, begitu pula seorang penguasa kegelapan. Waktu telah menggerogoti hati mereka, hanya menyisakan satu niat. Setelah bertahun-tahun, terang dan gelap terus ada, begitu pula pertempuran mereka. Mungkin hari ini akan menjadi resolusi yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bagaimana terang bisa ada tanpa kegelapan? Samsara bergerak dengan mengambil langkah maju yang kekal. Satu langkah adalah Grendao suatu zaman, tidak diperlukan teknik dan variasi. Tersembunyinya tempatnya berdiri di sungai waktu. Kegelapan ada di mana-mana. Ia tidak perlu membunuh dengan pedang, cukup kehadirannya di mana-mana, tidak peduli siapa orangnya. Bahkan para kaisar pun akan ditelan oleh kegelapan ini dan terhapus ke dalam ketiadaan. Beribu zaman akan bersinar, selama hatiku memiliki cahaya. Meskipun kegelapan, Sein masih memancarkan cahaya suci. Ledakan. Dengan nyanyiannya, sayap dan pancarannya membubung ke langit dan mulai menghapus kegelapan dari sepanjang zaman. Cahayanya juga ada di mana-mana, menjangkau setiap sudut dan sudut dengan keagungannya yang agung. Suara pembersihan terdengar di mana-mana, mulai surut seperti air pasang. Mereka yang cukup kuat menyaksikan adegan ini tercengang. Orang itu mampu memerintah sepanjang zaman, suatu kekuatan yang melampaui sebagian besar kaisar. Memperbaiki. Saat cahaya melawan kegelapan, Sein dikurung langsung ke arah Samsara. Tebasan ini meliputi seluruh zaman. Waktu dan ruang tidak lagi penting. Bahkan tindakan defensif pun tidak ada gunanya karena pedang ini menembus asal seseorang. Jika berhasil, Samsara seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Sebenarnya kuat dia sebenarnya tidak penting. Berdengung, cahaya yang muncul zaman itu menjadi lebih mempesona. Sein telah membuat tanda sucinya di setiap jengkal tanah. Tampaknya olah dia ingin menyempurnakan segalanya untuk menghilangkan jejak Samsara sepenuhnya.
Jika seorang kaisar menjadi korban serangan ini, maka tidak akan ada apapun yang tersisa darinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kisah-kisahnya, orang seperti itu tidak akan ada lagi. Bagaimana bisa ada terang tanpa kegelapan? Samsara tersenyum dan berdiri tegak sambil bernyanyi. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi halus seolah-olah dia melebur ke dalam zaman. Berdengung. Setelah serangkaian suara kecil, tanda suci di seluruh zaman mengeluarkan rangkaian kegelapan yang datang darinya, tidak lebih lemah dari cahaya suci. Cahaya telah menjadi tuan rumah bagi kegelapan. Ia ingin menggunakan cahaya suci sebagai makanan. Cahaya hidup melalui kehancuran semuanya. Serangan Sein terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Engah. Semua cahaya suci menyala seolah ingin tiba suatu zaman. Infeksi parasit dibakar dan diubah menjadi asap. Ledakan. Sekarang, bahkan Sein sendiri pun terbakar dengan cara yang gila. Tebasan itu akhirnya mengenai asal-usul samsara. Ini akan menjadi kematian yang sebenarnya, bahkan kekuatan yang paling menantang surga pun tidak akan berarti apa-apa. Akulah cahayanya, cahayanya adalah aku. Samsara meraung. Setelah ledakan keras, kegelapan menghilang tetapi bagian yang sulit dipercaya adalah samsara memancarkan cahaya dan lingkaran cahaya yang megah. Dia seolah menjadi pusat dunia, membiarkan kecemerlangannya menyinari segalanya. Ingatlah bahwa dia adalah penguasa kegelapan, sumber kegelapan pada zaman ini, tidak ada keraguan tentang hal ini, jadi ketika dia mengubah dirinya menjadi cahaya, bahkan kaisar pun ketakutan. Bang! Tebasan seputih salju dari Sein membuat kontak dengan samsara tetapi tidak dapat memotong asal-usulnya karena cahaya suci yang membawa darinya. Lebih tepatnya, ia masih menolak tebasan, suci versus suci. Cahaya itu tidak mencerminkan satu sama lain karena keduanya berasal dari afinitas yang sama. Ini tampaknya merupakan aturan yang sudah ditetapkan. Para kaisar cukup terharu. Samsara yang memiliki kekuatan suci ini benar-benar di luar dugaan mereka. Sobat lama, jangan lupa, saya juga pernah mengalami masa kejayaan. Rekan Daoisli benar, tidak ada seorang pun yang benar-benar terlahir jahat. Mereka yang berada dalam kegelapan pernah memiliki cahaya di dalamnya dan cahayaku, yang digunakan untuk menyelamatkan dan menyelamatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Rasa dingin mengkar dari anggota di persahabatan karena ini adalah peringatan bagi semua orang. Jika benar dia dulunya adalah benteng cahaya, maka para kaisar perlu memikirkan diri mereka sendiri. Begitu banyak dari mereka yang melindungi ras dan keturunannya sekaligus menegakkan keadilan. Sekalipun cahaya mereka tidak menyinari seluruh dunia, cahaya itu pasti menjangkau orang-orang terdekat mereka. Namun, bahkan samsara akhirnya menjadi penguasa kegelapan dan menghancurkan sepanjang zaman. Entah apa yang membuatnya berubah, namun perubahan itu sendiri merupakan peringatan yang jelas bagi semua. Kaisar yang berpengetahuan dan tertinggi adalah yang paling terkena dampaknya, tidakkah ada seorang pun terlahir yang jahat? Lalu bagaimana kisah para penguasa kegelapan lainnya yang masih tersembunyi? Pada akhirnya, kesimpulannya adalah siapapun pada akhirnya bisa beralih ke kegelapan, bahkan orang yang Anda cintai dan orang yang Anda hormati. Cahaya suci memegang pedang suci sehingga tebasannya tidak dapat mencapai asal samsara. Cahaya abadi tidak akan pernah padam. Sein mengeluarkan seruan perang. Cahaya sucinya yang tak terbatas terus memenuhi langit. Namun, rangkaian cahaya tersebut terkelupas dan mengalami perubahan mendasar, menampilkan sifat aslinya. Mereka tampak mencair dan mulai mengalir sambil memperoleh kehidupan, tidak lagi menjadi konsep kekuasaan atau afinitas. Untaian ini sekarang memikul keyakinan dan harapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di suatu zaman. Ledakan. Untaian itu berkumpul di langit dan wujud cahaya yang sebenarnya muncul di belakang Sein, memberikan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Cahaya dari samsara tidak lagi memegang pedang karena pedang itu telah melebur karena sifat kekuatan lawan yang lebih mendasar. Semua kekuatan suci dapat digunakan oleh Sein pada saat ini. Dia benar-benar telah menjadi penguasa cahaya. Bang! Pedang itu tertutup samsara, tidak ada yang bisa menghentikan penghakiman tertinggi ini, kematian dijamin. Samsara langsung terjatuh ke belakang dan semua penonton menahan nafas. Kesuksesan. Mereka menatap sungai waktu dengan intens untuk melihat perkembangan yang tidak terduga. Berdengung. Tubuh samsara yang jatuh berubah menjadi untaian cahaya dan menyatu dengan sumber aslinya. Kematiannya tiba-tiba mengubah zaman yang mengalir di sungai waktu.
Kegelapan sehitam tinta cumi memenuhi segalanya. Seseorang tidak akan bisa melihat tangan mereka tergeletak di depannya. Semua keberadaan hanyalah makanan bagi kegelapan ini. Apa yang harus mati akan terjadi. Samsara muncul dalam kegelapan sebagai pendampingnya dengan temperamen yang benar-benar baru. Di masa lalu, dia memiliki aura yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Ketika berdiri di depannya, orang tidak akan berpikir bahwa dia adalah seorang penguasa kegelapan tetapi lebih merupakan seorang lelaki tua yang ramah. Namun hal ini tidak lagi terjadi. Dia sekarang dilahirkan dalam kegelapan. Setiap tindakan dan perkataannya membawa perasaan agresif dan tirani pada mereka. Dia sekarang adalah makhluk primordial yang terbangun tanpa jejak keberadaan palsu seperti sebelumnya. Sein tidak terkejut dan terus menatap Samsara. Dia tetap tak kenal takut dan tak berhentikan dengan pedang suci di genggamannya. Sobat lama, kamu sudah melakukannya. Setidaknya, kamu mampu membunuh diriku sendiri yang ringan, tidak ada yang tahu apakah suatu peristiwa merupakan bencana atau berkah. Cahaya tidak akan pernah kembali sekarang dan aku terlahir dalam kegelapan. Inilah saya yang sebenarnya, Samsara menyatakan. Para kaisar menahan napas dan menyetujui gagasan ini. Siapa yang tahu apakah kematian dirinya yang ringan itu baik atau buruk? Selama masa mudanya, Samsara, seperti banyak master top lainnya, berusaha keras dengan semangat muda dan berjuang demi orang yang dicintai dan teman-temannya. Begitu dia mencapai tak terpecahkan, dia menyelesaikan era itu dengan cahayanya. Peristiwa yang tidak diketahui membawa kegelapan menjadi penguasa paling mengerikan di suatu zaman. Namun demikian, dia masih memiliki cahaya di dalam dirinya sampai hari ini ketika Sein telah mematikan cahayanya. Cahayanya tidak pernah padam dan tidak meninggalkanmu juga. Anda memilih untuk meninggalkannya. Sein berkata dengan dingin. Benar, Samsara dengan tenang menjawab, saya lebih rendah dari Anda dalam hal ini, tidak mampu bertahan lama. Hati terhadap Grand Dao tidak selalu tanpa rasa takut. Seorang jenius tertinggi dengan hati Dao yang bimbang hanya akan menimbulkan masalah bagi seluruh dunia. Sein berkomentar dengan otoritas. Hari ini, saya tidak akan membahas moralitas atau benar dan salah dengan kalian, kawan lama. Hal itu tidak diperlukan pada level kami, karena kami dapat mendefinisikan dan mengubahnya sendiri. Samsara dengan lembut mengguncang. Kalau begitu biarkan cahaya menilai kegelapanmu. Sein mengangkat pedangnya ke depan dengan mata berbinar. Mereka memancarkan kesucian yang tak terbatas seperti dua matahari suci. Sobat lama, meskipun kamu masih sedikit melunak dari masa jayamu, kamu pasti lebih kuat dariku saat ini. Sungguh sulit menerimamu apa adanya, tapi kamu meremehkanku. Meskipun zaman kita hancur, saya masih memiliki lebih banyak sumber daya daripada Anda. Samsara tersenyum. Ledakan. Dengan itu, kegelapan paling murni keluar dari tubuhnya. Terjadinya gema di berbagai wilayah di alam liar. Afinitas yang lebih gelap keluar dari tanah seolah-olah alam pembohong itu sendiri adalah sumber kegelapan. Jumlahnya tak terbatas di seluruh penjuru negeri. Seseorang dapat mengambil tumpukan lumpur secara acak dan kegelapan akan ada di sana. Kegelapan yang tak berujung berkumpul dan diserap oleh Samsara. Meskipun hutan belantara saat ini hanyalah sebuah titik kecil dibandingkan dengan zaman sebenarnya, tentu saja cukup sulit. Ini adalah tempat selamat dari kehancuran dan berisi hasil usaha Samsara. Dia dengan rajin bekerja setiap jengkal tanah di sini untuk menjaga hal-hal tertentu setelah bencana. Sungai waktu berguncang setelah ledakan keras. Kegelapan yang tak berujung langsung memberdayakan Samsara. Dering logam yang keras terus bergema seolah-olah itu berasal dari zaman yang lebih tua. Samsara berubah lagi. Dalam kondisi puncaknya, dia bisa memandang rendah dunia dan para kaisar. Semuanya hanyalah semut di matanya. Mahkota kegelapan dan jubah hitam muncul di tubuhnya. Bahkan waktu sendiri melambat sebelum kekuatan itu terjadi. Matanya dingin dan tanpa emosi sekarang, ini adalah seseorang yang tidak akan ragu untuk melestarikan triliunan keberadaan. Tidak ada lagi nafas kehidupan pada dirinya karena dia adalah kegelapan, bukan lagi makhluk hidup. Cukup mengejutkan, orang akan menemukan bahwa mata Sein dan Samsara sangat mirip, tanpa emosi dan dingin. Namun, sikap dingin mereka berbeda-beda. Samsara tidak menghargai kehidupan dan hal-hal yang dianggapnya lebih rendah. Bagi Sein, itu adalah bagian dari doktrinnya, bagaimana menurutnya dunia seharusnya. Teman lama, sampai mati. Suara Samsara menjat tirani.
Aura yang jelas tak terpecah muncul pada dirinya. Sobat lama, cobalah samsara ini, pasti sudah tidak bernyanyi lagi bagimu. Leluhur liar samsara meraung dengan kedua mata terbuka. Yang ketiga muncul di antara mereka. Ledakan. Semuanya lenyap setelahnya, hanya kegelapan yang tersisa di zaman ini. Seseorang tidak akan bisa melihat tangan mereka di depannya di tempat tanpa cahaya ini. Ini adalah siklus kegelapan samsara yang tiada akhir. Menantang kekuatan ini adalah usaha yang sia-sia. Gemuruh. Bahkan sungai waktu di wilayah ini dipengaruhi oleh kekuasaan kegelapan dengan alirannya yang masih ada di wilayah ini. Para kaisar menjadi khawatir setelah melihat ini karena mereka tidak akan mampu keluar dari siklus kegelapan abadi ini. Bayangkan saja, berapa banyak orang yang mampu bertahan dan bertahan dalam kegelapan ini. Seseorang akan menjadi gila dan termakan olehnya. Kaisar mencoba membayangkan diri mereka berada dalam situasi ini dan tidak yakin apakah mereka dapat mempertahankan hati mereka atau tidak. Memperbaiki. Sein mengangkat kapitalisme melawan siklus gelap. Dia berubah ke posisi bertahan sementara cahaya di sungai waktu berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi keadaan berapi-api. Pedang itu menjadi obor dengan cahaya suci yang cemerlang. Itu jauh lebih kuat karena semua cahaya dalam suatu zaman telah terkondensasi di tempat ini untuk mencapai dunia. Gelombang kegelapan mulai menyerang namun kedamaian dapat ditemukan di dekat obor ini. Kegelapan mungkin menakutkan tetapi obornya dapat menjangkau hati semua orang. Ini menunjukkan arah dalam kegelapan, sehingga orang yang bimbang dapat memiliki tujuan yang jelas dan menuju cahaya tanpa tersesat. Dalam siklus kegelapan yang tiada henti ini, obor adalah simbol harapan. Para kaisar merasa hangat saat melihat obor suci ini. Selama masih ada, cahayanya masih ada. Sein menjadi abadi ketika berdiri di bawah obor ini, tidak tergerak oleh gelombang kegelapan. Dia terus membesarkannya untuk mencapai hati orang-orang. Meski berada dalam kegelapan, dia telah melompat keluar dari belenggunya. Sobat lama, meskipun kamu bisa menyinari dunia, kamu tidak bisa menjangkau jiwa semua orang. Samsara berkata sambil melihat ke arah obor suci, jika semua orang di dunia memiliki keinginan cahaya sepertimu, zaman kita tidak akan hancur. Saya bukan pelakunya, itu adalah kegelapan di hati setiap orang dan saya hanya menambahkan minyak ke dalam api, tidak ada iblis, hanya manusia yang berubah menjadi iblis. Selama aku ada, cahayanya juga akan ada. Sein tetap tenang saat berjalan menembus kegelapan, bahkan jika mereka memiliki kegelapan di dalam diri mereka, cahaya suci akan tetap mencapai hati mereka untuk menghentikan jiwa lemah mereka agar tidak berkubang dalam keputusasaan. Sekalipun mereka terputus-putus, terangnya akan tetap ada dalam hidup mereka. Inilah arti keberadaanku. Meski aku tidak bisa mengakhiri kegelapan, aku akan terus membawa terang dan harapan bagi orang lain. Saya tidak akan pernah berhenti. Sein berbicara dengan pelan tetapi hal itu menyentuh hati para kaisar yang mendengarkan. Ketika kegelapan datang, apa yang akan mereka pilih untuk melawan kekuatan luar biasa? Jika resistensi itu sia-sia, mengapa repot-repot melakukannya? Tidak ada keraguan bahwa Sein telah menemukan definisinya. Memberi warna pada jiwa yang tersesat dalam kegelapan saja sudah cukup untuk tidak menyesal. Ini adalah sifatmu yang paling menakjubkan, mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin namun tetap bisa dilakukan. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hal ini. Samsara mengangguk sebelum menjadi serius, sayangnya, semuanya akan berakhir hari ini. Anda mungkin bisa menerima orang lain, tetapi tidak untuk diri Anda sendiri. Ledakan, selesaikan dengan kecepatan yang luar biasa. Semua ditelan oleh mata ketiga Samsara, berubah menjadi kegelapan yang tembus pandang, pemandangan yang sulit dipercaya. Mata Samsara ini telah kembali ke asalnya, tidak lagi bisa membedakan terang dan gelap. Berdengung, mata memancarkan sinar yang tidak terang atau gelap. Rupanya itu adalah sejenis sinar dari awal dunia, primal dan murni tanpa afinitas dan perubahan apapun. Sinar kecil ini bisa melintasi waktu dan membunuh seseorang. Para kaisar tertinggi sedikit menambahkan mata karena hal yang paling menakutkan tentang sinar itu bukanlah potensi serangannya, melainkan asal mula aslinya. Ini adalah sesuatu yang bisa menembus hati seseorang dan menghilangkan ketekunan mereka. Ekspresi Sein merosot setelah melihat sinar itu dan mencengkeram-cengkeraman lebih erat di depan dada. Sayapnya bergerak maju untuk membentuk penghalang besar.
Sinar itu langsung bersentuhan dengan sayap dan terjadilah suara gemetar yang keras. Tempat zaman mereka di sungai waktu bergetar seolah-olah sedang terjadi perubahan besar. Berdengung, sinar itu menembus sayap dan pedang untuk mencapai jantung Dao Sein. Cahaya suci tiba-tiba berkedip-kedip seperti lilin yang terperangkap di tengah badai, hampir padam. Dengan suara-suara kecil, untaian cahaya suci mulai padam, digantikan oleh untaian kegelapan. Namun, itu juga tidak mudah bagi kegelapan. Untaian gelap ini juga berkedip-kedip. Beberapa mati dan digantikan oleh helaian cahaya. Kontes antara gelap dan terang ini berlanjut sebagai sebuah siklus. Ini adalah kekuatan samsara yang mengubah hati Dao seseorang kembali ke keadaan awal. Dalam situasi ini, melahirkan terang atau gelap akan bergantung pada ketekunan orang tersebut. Tidak ada keraguan bahwa hati Dao Sein memiliki afinitas yang ringan. Oleh karena itu, ia ingin menghancurkan cahaya ini dan mengembalikan hati ke asalnya. Pada awalnya, tentu saja, terang atau gelap bisa lahir. Inilah esensi mendasar di balik pertarungan antara Samsara dan Sein saat ini. Meskipun tidak ada kekerasan, itu jauh lebih buruk daripada pertarungan dengan pedang dan pedang. Jika Sein kalah, kegelapan akan mengambil alih hati Dao-nya. Jika dia cukup beruntung untuk tidak goyah, konsekuensinya masih cukup merugikan. Setelah beberapa siklus, Sein mulai kalah. Semakin banyak untaian gelap yang keluar dan cahaya tidak dapat menampungnya. Untaian cahaya yang tersisa menjadi redup dan bisa padam kapan saja. Bersambung.